Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini tanggal 27 Desember 2018. Ini menjelang hari terakhir. Di besok last trading day on this year. Besok penutupan bursa di tahun 2018. Kemudian kita akan ketemu lagi di tahun 2019. Jadi besok itu adalah penutupan candle weekly, monthly, dan yearly. Ya, jadi ada besok closingnya rame-rame deh. Ya kan? Setelah itu kita buka candle baru lagi di bulan Januari. Candle mingguannya juga baru tanggal 2 Januari. Candle tahunannya juga baru di bulan Januari itu. Seperti yang sudah kita banyak dengarkan kawan-kawan, banyak ya analis baik itu teknikal maupun fundamental, terus kawan-kawan pengamat perekonomian juga udah mention IHSG kita dalam beberapa hari terakhir ini akan bullish, dan ya udah terbukti ya, meskipun kemarin dibuka merah terus hari ini dia hijau. Ya menurut saya sih memang begitu. Jadi dia merah ataupun hijau dalam rentang harian itu bukan suatu hal yang luar biasa ya. Kita terbiasa kalau cuma pergerakan harian itu kita nggak terlalu pusing lah. Kita bisa maafkan. Ya, naik turun tuh wajar. Selama kita masih bilang arahnya masih naik, masih uptrend, ya there's nothing to worry. Nah kan, dia masih naik aja dia, meskipun dia terjadi retracement 1 atau 2 hari, 3 hari dia mau retracement ya nggak ada masalah. Sama seperti kalau kita bilang dalam jangka panjang IHSG-nya masih uptrend, kemudian selama 1 tahun ini kita lihat berdarah-darah, sideways nggak keruan. Oke. Kalau saya bilang sideways, tapi beberapa pihak mengatakan downtrend. Ya, itu hanya persepsi aja, sekitar persepsi, perbedaan persepsi biasa aja kan. Ini kita nggak terlalu menaruh dendam sama pergerakan harian gitu, nggak terlalu dibawa ke pikiran. Yang penting kita masih lihat garis besarnya dia naik, oke. Nggak terlalu di masalah lah dalam pergerakan hariannya ya. Nah seperti itu. Lain dengan teman-teman yang tipikal scalper ya, yang tipikal scalper tentu saja rentang-rentang pergerakan range harian yang besar itu sangat berpengaruh. Jadi sehari ini dia merah, besok dia hijau, itu udah lain urusannya gitu kan. Tipikal scalper itulah. Oke. Nah, hari ini saya punya beberapa saham, nggak semuanya dalam posisi yang bagus, ada juga beberapa yang saya lihat kondisinya masih perlu nunggu konfirmasi, ada juga yang saya lihat agak beresiko. Tapi kalau untuk sekedar bersenang-senang, untung beberapa persen cukup lah ya, cuman bersenang-senang aja kan, gampang lah itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya punya saham GIA, Garuda Indonesia. Oke, penampilannya seperti ini. Saya melihatnya ini kan
ini kan dia menembus resisten yang warna hijau dengan gilang gemilang. Terlalu bahaya kalau mau dikejar sekarang, resikonya terlalu jauh karena yang resisten hijau ini ditembus tanpa testing ya. Kita belum lihat dia testing untuk area hijau ini apakah memang udah jadi support atau enggak. Saya lihatnya sih sekarang dia akan jalan menuju ke area kotak merah. Ya, jadi ada di area kotak merah sini. Boleh kita zoom. Nah, di area kotak merah ini ada di sekitar 286. Ya, mudah-mudahan dia sampai sini dalam 1 hari besok. Terus dia akan turun. Mestinya dia akan turun testing ini area hijau. Jadi beneran kita lihat kalau ini jadi support bagus. Nah, kalau jadi support bagus, kita boleh entry. Tapi kalau ternyata tidak ada support, dia akan turun lagi, kembali lagi ke area di sini nih ya. Area 214 sampai 220 di sini ya. Ini enggak, dia akan balik untuk testing support. Jadi dia naik aja enak, enggak apa-apa. Tapi sebagai trader saya kan mengambil posisi hati-hati. Ini saya belum tahu supportnya di mana. Kalau ternyata terlalu jauh supportnya, ya terlalu besar resiko yang saya hadapi. Saya mendingan nunggu. Setelah resikonya mengecil, rewardnya membesar, itu adalah suatu keuntungan buat saya. Untuk sekarang sih saya lihat area kotak merah itu sebagai target ya, di 280 sampai 290 ini. 284 sampai 290 itu target. Kayaknya masih dapat. Kalau yang mau coba-coba, usahakan dia sudah di atas 270 ya. Kalau dia udah di atas 270, closing ya 270, Anda boleh ambil. Iya kan? Jadi ambil di sekitar situ. Selanjutnya saya punya BNGA. Ya, ini BNGA ini garis hijau, ini adalah trend line turun, down trend line. Breakout ya, dia breakout di sini. Ini kan resisten, dia naik tembus, oke, terus testing lagi. Dia testing lagi area sebagai area support. Oke. Ya kan? Oke, sebagai area support cukup meyakinkan. Cuman terlalu jauh dan saya terlambat juga untuk lihat. Jadi saya coba untuk alternatif lain, saya nunggu di resisten ini ya. Ya kan, resisten hijau ini sebenarnya dia udah testing ya. Udah testing dengan area hijau ini, udah oke, testing. Kalau dia breakout dari area hijau, ya, coba kita lihat dia akan retrace lagi kembali ke area hijau. Jadi dia breakout dari area hijau, dia naik kena lagi kotak kuning. Kita lihat area kotak hijau ini udah kuat belum sebagai support, ya kan? Kalau udah oke, baru kita lanjut. Kali ini target kita udah bisa lebih tinggi, udah sampai ke 1060-an ya, 1040 sampai 1070 itu area target. Jadi kalau dia naik terus turun, testing area kotak hijau sebagai support, dan support ini kuat, harga akan naik. Gitu loh caranya. Ini saya sedang
mencontohkan saham yang sedang dalam inceran, bagaimana kita mengamati dia akan breakout, terus dilakukan testing, baru kita ikut. Ya kan, kalau dia belum lakukan itu, ya buat saya sih resikonya masih terlalu jauh. Ngapain saya mengejar-ngejar gitu kan? Cari yang resikonya kecil aja dengan reward yang besar. Oke kah? Lanjut, saya punya WOM F. Ini WOM F ya. WOM F ini kita lihat. Ini kan selama ini kan fase sideways-nya ada di sini. Ini loh. Ini fase sideways kelihatan banget. Ya, dalam jangka pendek, meskipun ini dalam jangka menengah kita bisa juga katakan dia masih sideways. Tapi dalam jangka kecilnya ini, jangka pendeknya dia udah terjadi kenaikan gitu loh. Kalau ada yang pernah baca bukunya Darvas, nah ini kan dia udah naik tingkat pada saat dia di kotak ini, kemudian dia naik tingkat ke kotak berikutnya, di anak tangga berikutnya. Nah itu adalah sinyal buy. Kemudian kita tunggu lagi nih kotak ini. Kalau dia masih bertahan di kotak ini, sinyal berikutnya buy-nya pada saat dia naik ke kotak yang di atas kotak kuning ini, anak tangga berikutnya. Inilah posisi buy berikutnya. Nah kan, averaging up atau mungkin yang belum masuk. Ya begitu. Ya kan, yang baca bukunya Darvas ya seperti itu kira-kira. Dia naik, tangga berikutnya dia naik, kita beli lagi, tangga berikutnya naik lagi, kita beli lagi. Kalau dia turun tangga, jual, gitu kan. Ada bukunya Darvas, saya lupa apa judulnya, tapi itu banyak bercerita tentang metode yang dilakukan Nick Darvas. Nick ya kalau pakai bahasa kekinian kan orang bilangnya Klaus. Nah, Klaus Darvas. Dia namanya memang Nicolas Darvas. Kalau orang Belanda pasti bilangnya Klaus Darvas. Ya. Oke, kita yang lanjutnya lagi, saya punya apa ini ya? Saya punya BDMN. BDMN yang udah sering saya singgung-singgung ya. BDMN itu coba lihat. Nah, ini dalam view yang jauh lebih besar. Oke. Udah ya. Udah cukup panjang ini dari 2006 sampai 2018. Dan kita bisa katakan BDMN-nya sekarang ada di all time high. Ya, yang terlambat menyadari saya kasih tahu, BDMN ada di posisi all time high dan sekarang lagi testing resisten yang kuning. Setelah resisten ini berhasil ditembus, tuh targetnya ada di kotak merah. Jadi resisten berikutnya ada di kotak merah, ya kan? Nah, ini coba lihat, ini kan yang kotak kuning kan resisten, turun, naik, turun lagi. Ini kotak hijau adalah support, testing support, supportnya kuat, dia naik lagi. Oke, jadi kotak hijau ini udah kita cukup yakin ada support di daerah kotak hijau. Demikian juga nanti di kotak kuning ini, kita bisa tungguin dia retrace, ada support nggak di kotak kuning. Kalau ada support dia naik lagi. Jadi kalau ragu mau masuk besok, ya nggak apa-apa, biarkan saja dulu dia naik, nanti dia turun lagi, dilihat nih di area kotak kuning apakah
beneran ada support atau dia akan turun lagi. Cari supportnya yang benar di kotak hijau. Gitu ya. Oke kah? Ya, kita lanjut dengan lanjutnya itu Mika. Nah, saya punya Mika seperti ini modelnya. Dia lagi ada di bawah. Kalau Anda lihat ini ada garis trennya. Saya bisa gambar garis. Ya kan? Ada garis seperti itu. Nih, garis hijau. Sekarang saya punya resisten di kotak hijau. Testing kemarin langsung testing juga area kotak kuning gagal. Gagal nih testingnya. Dia turun lagi. Kali ini ada MA50 dan berhasil menahan gerakan turun. Nah, MA50-nya kuat. Harga kemudian naik lagi dengan baiknya. Target berikutnya kita taruh lagi di kotak kuning. Ya, di sekitar 1600-an. Nih, digedein lagi. Oke, dia punya target ada di 1600. Harga sekarang di 1560. 10%-nya itu adalah 156. Yang kita incer adalah 440. Nah, di sekitar berapa itu? 30% ya. Ya, hampir 30% kita incar ini kemenangan. Kalau takut tunggu lagi terjadi retrace, dia dekat-dekat dengan support di 1520, Anda boleh masuk. Ya kan? Tunggu, ini bukan 440. Targetnya kita cuman 40. Cuman 40 lagi dia nyampe ke 1600. Wah, cuman 3%, nggak nyampe 3%, nggak asik. Lupakan ya nggak, lupakanlah. Kecuali kalau dia berhasil tembus kotak kuning ini. Target kita ada di kotak merah di harga 1750. Jadi kalau kita dapat average di 1600, hampir 10%. Hampir 10% targetnya di kotak merah itu ya. Seperti itu ngitung-ngitungnya. Kalau terlalu dekat ngapain? Ya kan? Lanjut SMCB. Nah, SMCB ini menarik. Lihat, dia ada di atas kotak kuning, kemudian dia turun testing kotak kuning sebagai support. Oke, bagus ini kotak kuning kan. Kotak kuningnya bagus. Asal dia nggak jebol, nanti dia akan cari kotak hijau ini lagi. Itu bahaya. Bahaya nih kalau dia cari kotak hijau. Nggak bagus untuk kesehatan. Tapi selama dia ada di atas kotak kuning, itu bagus. Kotak kuning ini sebagai support. Udah terbukti kan. Dia udah bertahan di atas support. Saya pikir ini udah tanda-tanda yang bagus. Nah, targetnya itu ada di sini. Nah, kasih dekat-dekat dulu di 2100. Ya kan? 2100. Sekitar ada 200 rupiah. 10%-nya ini kan ada di 180, 190. Ini dia ada di 200. Berarti ya 10% targetnya. Nggak jauh kan? Nggak jauh, deket itu. Lanjut, saya punya APLN.
Nah, apel ini menarik untuk diamati apakah ini adalah reversal pattern atau bukan. Anda mesti waspada di sini. Ini jangan sampai ketinggalan. Kita mesti perhatikan bagus. Ini adalah left shoulder, ini adalah head, dan di sini saya curigai akan terbentuk right shoulder. Jadi kita akan punya inverted head and shoulder. Kan ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Bagaimana caranya? Nanti dia akan testing ini kotak kuning. Selama kotak kuning bertahan, dia akan kembali naik menuju ke yang garis merah ini. Garis merah ini kita sebut sebagai neckline. Ya, garis merah ini kita sebut sebagai neckline. Pada saat dia break out neckline, itu adalah konfirmasi reversal pattern. Ya, konfirmasi terjadi dan sebaiknya kita ikutan. Konfirmasi naik itu, dia udah reversal, kita boleh naik ikutan. Begitu kan? Nah, coba baca-baca lagi bukunya. Tapi menurut saya ini ada kemungkinan inverted head and shoulder. Nah, saya kira itu saya udah bahas. Ada 7 saham di hari terakhir bursa. Nggak perlu buru-buru karena ini bisa terjadi kemungkinan di tahun depan. Kalau ada yang kejadian dalam waktu dekat, alhamdulillah. Dan oh ya, saya mau ingatin satu lagi. Kawan-kawan yang mau menyumbang di awal tahun, boleh join ke grup Beta Bisa. Itu tanggal 19 Januari ada kelas donasi. Jadi kita adakan kelas workshop untuk umum. Nanti hasilnya itu akan disumbangkan ke panti asuhan. Prosesnya sedang berlangsung, jadi seperti biasa kita punya workshop offline itu pesertanya membludak. Ini adalah kali ketiga kita adakan. Ya, ini kelas yang ketiga kalinya. Di 2 kelas yang sebelumnya itu selalu penuh, waiting list juga. Jadi ada beberapa kawan dari luar kota yang menyumbang, kemudian dia nggak bisa ikut, kemudian kursinya kita lepas lagi, kita berikan lagi kepada para penyumbang berikutnya. Flyernya udah beredar, flyernya kita udah siapkan, materinya udah ada di situ. Apa-apa aja yang akan kita bahas dalam workshop offline. Biasanya grup Beta Bisa ini kita adakan workshopnya itu online. Jadi kalaupun ada offline, ya seperti ini di daerah Jabodetabek. Nanti daerah lain mungkin dalam tahun 2019 ini kita coba lagi untuk menjangkau teman-teman di luar Jabodetabek. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan dikasih kesempatan. Itu semoga apa yang sudah kita bahas, sudah kita bicarakan bisa berguna buat kawan-kawan semuanya, bisa membantu dalam menyusun trading plan, dan terutama sih lebih tenang saat eksekusinya. Jangan lupa subscribe
Terus nanti ada premier mengenai lebih banyak mengenai psikologi sebelum akhir tahun. Tungguin terus di channel Stock Technician. Notifikasinya nyala, nanti ada notifikasi ya premier untuk video mengenai psikologi. Salam cuan untuk kita semua.